Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembuatan game menggunakan Python. Di video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi enemy karakter kelas. Jadi nanti kita akan membuat kelas namanya enemy karakter. Kemudian kita akan memberikan aksi kepada enemy kita. Jadi aksinya adalah enemy dapat berjalan menyamping. Jadi enemy akan berjalan menyamping dari kanan ke kiri, kemudian dia akan memantul. Makanya di sini tulisannya bound checking seperti itu. Oke, langsung saja kita lakukan coding program. Saya akan melanjutkan coding program dari video selanjutnya. Makanya bagi teman-teman yang belum menonton video saya yang mengenai implementasi player class, silahkan ditonton di link yang ada di pojok kanan atas. Oke, sebelumnya kita sudah membuat sebuah kelas namanya adalah player character class. Player character ini merupakan subkelas dari superkelas game object. Untuk membuat kelas player enemy, kita kopikan saja kelas player karakter karena kodenya juga sama, cuma kita ganti-ganti saja variabelnya dan ganti nama kelasnya. Oke, di sini nama player karakter kita ganti menjadi enemy karakter seperti ini. Kemudian dia tetap menjadi subkelas dari game object. Untuk kecepatan atau speednya tetap 10, lalu konstruktornya juga sama. Ini konstruktor, kemudian kita buat sebuah metode namanya move. Untuk metode move ini memang ada sedikit perubahan karena di metode move ini kita lihat bahwa kita akan menggerakkan player itu ke atas naik turun, sedangkan untuk enemy kita gerakkan ke kanan dan ke kiri. Jadi enemy nanti akan bergerak ke kanan ke kiri, memantul, menghalangi player untuk mendapatkan sebuah treasure atau harta karun. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita akan merubah parameter direction menjadi max width. Karena enemy bergerak menyamping, jadi kita atur ukuran maksimal width-nya, maksimal lebar dari enemy untuk bergerak kita atur. Untuk direction di sini kita ganti, karena enemy bergerak pada sumbu X, maka kita ganti self expose. Kemudian kita berikan maksimal dia dapat memantul, maksimal dia mentok itu ada di koordinat 20, expose 20, dia akan memantul. Kemudian di sini self speed kecepatannya 10. Di sini saya tambahkan nilai absolute. Jadi nilainya selalu positif. Jadi kalau misalkan self expose kurang dari 20 artinya dia sedang berada di kiri, sedang berada di kiri player, kemudian dia ingin bergerak ke kanan, maka kita akan menambahkan nilai speed menjadi absolute speed. Jadi dia akan bergerak ke kanan intinya. Kemudian di sini else if kita ganti self expose. Di sini jika nilai expose lebih besar sama dengan max width, artinya dia sedang berada di kanan player, kita kurangi 20. Jadi kita kurangi dengan koordinat awalnya, yaitu 20. Jadi dia sedang berada di kanan, lalu dia ingin bergerak ke kiri. Kemudian self speed, ini nilainya menjadi berkurang. Absolute seperti ini, dalam kurung self speed seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah variabel expose plus sama dengan self speed. Ya, seperti itu logikanya. Jadi kalau dia berada di kiri atau koordinat X kurang dari 20, dia akan bergerak ke kanan, variabel speednya akan ditambah. Kemudian jika dia berada di sebelah kanan, maka dia akan dikurangi, dia akan bergerak ke kiri. Seperti itu. Jadi pergerakan enemy ini otomatis, tidak kita yang menggerakkan. Ya, seperti ini untuk logika pergerakan dari enemy. Kemudian kita lakukan inisialisasi enemy, kita berikan sebuah objek, kita buat sebuah objek di sini,
kita sudah membuat objek namanya player karakter. Sekarang kita buat namanya enemy 1 misalkan. Karena nanti kita akan menambahkan jumlah enemy lebih dari 1, lalu pakai kelas enemy karakter dalam kurung. Di sini saya sudah memberikan aset enemy. Kita pilih yang musuh 1.png di sini. Di aset, musuhnya adalah musuh 1, gambarnya sudah saya siapkan. Lalu sama seperti objek player karakter, kita akan menentukan koordinatnya. Jadi supaya tepat di tengah, kita berikan koordinat Y-nya 400. Jadi nilai X-nya 20, nilai Y-nya 400, lalu ukurannya sama 50, 50. Seperti ini. Jadi enemy 1 seperti ini, kemudian di sini kita panggil enemy 1, kemudian di sini kita panggil enemy 1. Caranya sama seperti memanggil objek player karakter. Kita ketikkan enemy 1 move seperti ini. Kemudian di sini kita berikan ya ini self max width. Self. Kemudian ini max width. Sorry, ini self width, kemudian enemy 1 draw sama seperti objek player karakter self game screen seperti ini. Jadi kita inisialisasi nilai enemy 1 move, self width, enemy 1 draw, game screen kita taruh di game screen kita. Seperti itu untuk implementasi dari enemy class. Selanjutnya coba kita run apakah terjadi error atau tidak. Oke, kita run. Semoga berhasil, tidak terjadi error. Ya, masih terjadi error. Kita lihat error yang terjadi itu apa. Oke, ini error di sini di line 56. Oh, ternyata di sini harusnya self.width seperti ini. Ya, kemudian kita coba run lagi. Ya, ini sudah berhasil. Tampilan dari game kita jadi seperti ini. Ini enemy-nya sudah bergerak ke kanan ke kiri dengan kecepatan 10. Lalu kita lihat player kita. Ya, player kita bisa menembus ujung permainan. Sedangkan enemy di sini kita lihat dia memantul. Pantulannya sampai ke sumbu X20. Sekarang kita harus perbaiki supaya enemy-nya tidak bisa menembus langit-langit dan menembus bawah seperti ini. Jadi di sini di kelas player karakter kita tambahkan sebuah variabel baru, sebuah parameter baru. Di sini kita tambahkan parameter namanya adalah max height seperti ini. Kemudian kita berikan sebuah kondisi if self y pos lebih besar sama dengan height, lebih besar sama dengan max height, kita kurangi 50. Jadi dia mentok di koordinat 50. Kemudian di sini self y pos sama dengan max height min 50. Seperti itu. Coba kita run lagi. Oke, masih terjadi error. Max height belum ditambahkan. Harusnya di sini kita tambahkan max height. Player karakter move, def move sudah kita tambahkan max height. Berarti sama seperti waktu kita menambahkan width di enemy, kita harus tambahkan di sini player karakter move direction. Di sini tambahkan max height seperti ini. Ya, seperti ini. Sorry. Kita tambahkan self height. Di sini self width, di sini self height. Oke, coba kita run, semoga tidak terjadi error. Ya, tidak error. Hasilnya seperti ini. Jadi kita jalankan playernya. Ini maksimal 50 ketinggiannya. Jadi player bisa berjalan naik dan turun. Kemudian enemy kita lihat di sini dia berjalan kiri kanan memantul. Ya, di sini kita belum menambahkan collision, jadi kalau bertabrakan
tidak terjadi game over. Di pertemuan selanjutnya, kita akan menambahkan collision antara player dan enemy sehingga waktu bertabrakan, maka permainan akan selesai. Tapi sebelumnya di sini kita akan memberikan batas sebelah kanan pada enemy karena kita lihat di sini enemy terlalu mepet dengan pojok kanan. Oke, di sini kita ubah di sini max width-nya 40 biar nggak terlalu mepet ke kanan. Save. Kemudian kita run. Ya, seperti ini. Enemy tidak terlalu mepet ke sebelah kanan. Saya kira cukup sekian video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Kita akan membahas mengenai collision. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.